Islam Negeri Susrahyo kepada Bapak Profesor Kiai Haji Dr. Ahmad Mujahid MAG, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah min yaumina hadha ila yaumil bi'athah, amma ba'd. Yang dimuliakan Allah dan sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Rektor UIN Arandiri Banda Aceh beserta seluruh unsur pimpinan, Bapak Direktur Pasca Sarjana beserta seluruh kaprodi, serta istimewa buat para bapak dan ibu mahasiswa, program doktor maupun magister UIN Arandiri Banda Aceh, dan secara khusus buat istri saya tercinta yang selalu ketika saya ikut menjaga rektor beliau agar tidak hilang. Bapak dan Yang Mulia, sebuah kehormatan bagi saya hari ini diberi kesempatan untuk memberikan UIN Arandiri Banda Aceh beserta seluruh unsur pimpinan, Bapak Direktur Pasca Sarjana beserta seluruh kaprodi, serta istimewa buat para bapak dan ibu mahasiswa, program doktor maupun magister UIN Arandiri Banda Aceh, dan secara khusus buat istri saya tercinta yang selama ketika saya ikut menjaga rektor beliau agar tidak hilang. Bapak dan Yang Mulia, sebuah kehormatan bagi saya hari ini diberi kesempatan untuk memberikan Stadium Jenderal dalam kunjungan saya yang sebenarnya ke UIN Aceh ini hajat Pak Rektor juga. Pada jabatan melekat pada beliau sebagai koordinator Kopertais wilayah 5 Banda Aceh, yang saya sebelumnya juga sudah kemari. Kebetulan sohib saya masih di sini. Urusan kita belum selesai terkait dengan akreditasi institusi Banda Aceh yang punya cita-cita mendapatkan nilai A tertanggung. Dan kalau bicara akreditasi, maka saya orang yang tahu. Jadi jabatan itu ada dua macam. Ada jabatan yang ditunjuk dan ada jabatan yang boleh diminta. Kalau ditunjuk namanya Qawiyul Amin, itu ada pada diri Nabi Musa ketika dijadikan menantu oleh Nabi Syuaib
Inna khayra man stajartal qawiyul amin. Jadi calon mertua melihat ini aku layak dari menantu saya. Kalau gitu sekarang kamu mari karena kau kuat badannya dengan berbagai macam kasus yang diselesaikannya, lalu kamu orang terpercaya, buktinya anak saya walaupun dekat sama kamu tidak pernah suami. Ya. Berarti kau coba jadi menantu saya. Oh, aku minta kau jadi menantu saya. Itu tidak bisa. Pak Rektor gitu juga. Ada anggotanya yang menjadikan jabatan beliau dari wakil rektor sampai Kapolri, itu ada beliau minta. Beliau itu langsung, betul. Tapi ada juga jabatan yang boleh diminta. Siapa yang Nabi Yusuf? Ya saja, angkat saya sebagai khazin, karena saya adalah hafidhul amin. Saya orang yang bisa dipercaya untuk ini, menjaga harta perbendaharaan negara. Untuk akreditasi, saya orang yang tepat untuk ini. Urutannya mana? Dan saya ini selain asesor dalam negeri juga jadi asesor internasional. Sisi saya nanti selama saya berkolis lengkap. Saya pengalaman dari mulai program studi D3, S1, S2, S3, institusi, bahkan saya ketua banding untuk survei. Jadi kalau Anda mau di Biren itu ada IAI Al-Usul, itu ketua bandingnya saya. Alhamdulillah gradenya naik. Sekarang ya Biren luar biasa. Sama dengan Win Banda Aceh. Kurang dulu. Swasta tapi kualitas sama dengan Win. Kenapa? Nilai akreditasinya sama dengan Win. Karena sekarang nyawa perguruan tinggi itu termasuk ada pasca adalah akreditasi. Tepuk tangan akreditasi. Without akreditasi, walaupun ada pulau kopinya C, it is the big problem for our institution. Maka pastikan itu pasca lihat itu SK akreditasinya masih berlaku atau sudah expired. Kalau luasa, mahasiswa juga ikut mengecek detail, lapor ke pasca. Kalau prodi Anda sudah tinggal 6 bulan lagi, biasanya ada benar tinggal 6 bulan di website. Lapor pasca supaya segera diatasi. Dan begitu nanti orang yang sabar banyak. Di Riau rekor sekarang sudah ada 260 ijazah yang sekarang bermasalah-masalah. Ijazah kedua 3 tahun lalu ternyata dikeluarkan saat akreditasinya expired. Oleh BKN tidak bisa untuk penyesuaian ijazah pegawai. Untuk pegawai negeri tidak bisa masuk karena BKN punya sistem. Makanya Pak Rektor dengan saya sama pelantikannya, sama nasibnya, sama perjuangannya, maka saja berkolaborasi. Insya Allah Pak Wahrul akreditasinya saya akan jawab. Prinsip saya adalah kalau orang tidak kuat saya bantu. Takut saya hantar satu tujuan. Kalau nggak mau saya tinggalkan hari ini juga. Saya nggak mau coba kamu. Kalau masalah yang mau saya bimbing, saya akreditasinya ya. Insya Allah saya akan jiwa dan rasa sudah rasakan untuk Win Banda Aceh. Untuk akreditasi. Lalu yang mulia itu sudah membuka siapa saya, sudah tahu saya asesor. Bahkan sekarang ini sudah 4 orang yang sudah profesor, sudah asesor, koordinator supervis, dan juga rektor pemerintah. Kalau Pak Wahrul tahunnya nomor 1 bukan asesor. Tahunnya 3 tahun korban. Kemudian hari ini dalam waktu sangat singkat karena saya sekali lagi saya ingin bicara tentang titik-titik peradaban Islam. Maka langsung
karena paling ganteng sekarang saya. Kalau saya tampilkan gambarnya orang yang sama aja, saya ditinggal nggak mau saya. Bapak Ibu, dunia ilmu ini memang bagian integral dari hidup manusia. Kalau di pesantren itu ada makhluk lalu ilm fakana nasu kalbahari. Kalau tidak akan ada ilmu, maka manusia itu tidak ada bedanya dengan makhluk yang lain yang disebut al-bahari. Bahari itu big animal. Kok gitu bro? Iya. Secara fisiologi kita sama. Semua makhluk ini alam tubuhnya sama. Kita punya mata berapa? Berapa kira? 2. Yang besok kita sembelih tanggal 20 itu matanya berapa? 2. Telinga kita berapa? 2. Yang kita sembelih 2 juga. Udah cukup 2 saja. Secara fisiologi sama. Yang membedakan karena kita punya ilmu, kita bisa jadi baju. Karena kita punya ilmu, kita bisa bikin buku yang namanya As-Safiyu wal Taboru wal Kambimu. Mereka sampai hari ini tidak ada penjahit kambing. Ada kambing di mana? Bikin peci? Tidak ada. Fisiologi sama. Yang bedakan adalah al-ilm. Lalu ilm bahkan nafsu kalbahari. Maka yang bisa memberi peradaban sepengetahuan saya satu-satunya makhluk hanya manusia. Malaikat sekalipun tidak bisa menjadi peradaban. Kenapa? Malaikat itu kalau dalam ilmu ekonomi itu seperti riba, ya, stock concept of money. Dia stagnan malaikat itu. La ya'suna Allah wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak bisa berkreatif, nggak bisa protes. Maka malaikat tidak bisa bikin peradaban. Tapi manusia berbeda. Manusia berbeda. Disuruh ke kanan, kiri. Disuruh ke muka, ke belakang. Suruh menjalankan tugas, tidur. Suruh tidur, lari kan. Jangan ngaji, tidur. Jangan tidur, lari. Maka Anda kalau yang mulia, karena manusia yang ditunjuk Allah bikin peradaban ini yang disebut khalifah, maka ada 3 doa peradaban. Yang pertama adalah Rabbi habli hukma. Yang kedua, wa alhiqni bis salihin. Ayo yang awal Quran. Yang ketiga, ada yang awal Quran kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, apa sih? Yang ketiganya, waj'alli lisana sidqin fil akhir. Ini titik-titiknya. Apalagi kita sudah menuntut ilmu dari mulai ibtidaiyah sampai pas saja, dari mulai basic sampai postgraduate. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami hikmah. Dan kajian filsafat
al-hikmatu a'la minal ilm. Hikmah itu lebih tinggi derajatnya dari hanya sebatas ilmu. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Allah akan memberikan hikmah kepada orang. Nah ini, saya bahasa Arab juga. Bisa saya berdebat. Siapa yang memberikan hikmah itu? Apakah Allah yang aktif? Atau kita yang aktif? Lihat ayatnya tadi, yu'til hikmah. Yu'ti bina majhul, pasif di sini. Yu'til hikmah. Lihat Quran itu terjemahannya Allah akan memberikan hikmah. Padahal bina majhul, bukan bina majhul. Kalau bina majhul, dia masih. Artinya apa? Fa'ilnya mustaqil. Yang ada dalam bahasa Arab ini, tengok aja lagi terjemahannya dengan ayatnya. Yu'til hikmata. Artinya kalau dalam sisi dalam Al-Quran, hikmah akan diberikan. Hikmah akan diberikan. Man yasha'u, man orang yasha'u yang mau dengan hikmah itu. Ini artinya yang aktif dalam hikmah adalah muslim. Beliau terjemahan agama sendiri, itu terjemahnya Allah akan memberikan hikmah kepada orang yang dikehendaki. Beda kan? Beda banget. Sama. Ketika bicara di sini, yang muslim Allah atau tidak? Manusia biasanya kalau aib, kalau aib kembalinya tidak tetap mahal. Itu sebabnya kalau punya mulia, hikmah itu tidak memandang orang, tidak memandang tempat, yang dipandang Allah adalah ikhtiarnya. Ikhtiarnya. Kalau zaman-zaman dulu, saya hanya sangat bangga dan saudara saya mimpi sholat badar itu berdoa juga beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kami mimpi badar insyaallah nanti sudah bisa sampai badar. Di sana ada laporan juga dari demo Bunggoro. Mana pasang tulisan, dia nasihat langsung. Ya, apa namanya? Jangan lagi, jangan lagi sebelum adanya madrasah, belum adanya belajar keluar pesantren dahulu. Orang berhikmah itu tergantung ria Allah. Tergantung apa? Ria Allahnya. Kalau orang Jawa tirakatnya, tirakat. Itu adalah saya alokasi meninggalkan apa namanya kemapanan. Maka jangan heran kalau zaman dulu itu Nabi kayak Nabi Musa, tongkatnya bisa berlaut, betul? Tongkat dari dua mengangkat semua ulangnya. Nabi Muhammad dari batu bisa keluar air. Orang yang disebut tapi bisa ambil lokasi. Ini hikmah. Akhlaknya ini. Bapak Sarjana S1-nya dia punya 4 tahun, S2-nya 2 tahun, S3-nya 3 tahun. Kalau dia itu dalam sana ada 2 tahun selesai. Sekitar tahun Anda kalau zaman sekarang 2 tahun selesai S3,
ijazah Anda dipertanyakan sama sipil. Sipil itu sistem informasi ijazah online. Saya ikut meluncurkan dengan Pak Menteri bulan Januari lalu. Di Anda pastikan dosen yang ngajar itu punya NIDM. Sekarang Pak Warul di Riau sedang gelisah. Dosen-dosen ngajar saya kira ada 3. Yang pertama, kalau lama kuliah kalau tetap tidak masalah. Orang tua yang pengen ngajar pastikan dia punya NIDM. Supaya apa? Begitu dia ngajar mandiri Pak, nilai bisa diupload ke PDIT. Kalau nggak punya NIDM, wajib punya NUP namanya. Kalau NUP nggak punya NIDK. Pokoknya 3 N itu ada. NIDM, NUP, dan NIDM. Kalau tidak nggak punya, dia rokok, dia masuk, mau ngajar fakultas boleh. Tapi ingat, Anda masih mentangkok. Garis kiri asistensi namanya. Nama Monalisa, Dr. Monalisa, mau ngajar pasca, NID nggak punya, NUP nggak punya, NID nggak punya, maka ditenderkan Pak Rektor, Profesor Waludin garis kiri Dr. Monalisa. Nanti waktu diatur nilainya nilai Pak Warul. Sambil Monalisa ini jadi asisten, segera urus tingkatannya tadi sesuai dengan makom masing-masing. Tanpa itu maka akan jadi asisten ila yaumil qiyamah. Harus tahu ini Pak. Kalau nggak punya NIDM resmi, ya jangan mentah-mentah. Maka kalau asistensi bisa bilang ya, likulli syai'in maqam wa likulli maqam syai'. Ya, kalau sudah masih asisten, maka dosen berikutnya masuk 2 kali minimal, pertama dan akhir. Jangan Pak Warul sebagai dosen ibu nggak tahu siapa asistennya. Tahu-tahu keluar nilai di masalah. Satu saja Pak tidak masalah Pak, Anda tidak akan bisa wisuda untuk doktor, magister maupun sarjana. Ini hikmah. Bapak kalau jadi doktor nanti, insya Allah akan mencari akademi ini. Bahwa hikmah itu sampai. Karena dalam teori ilmuwan, semakin berilmu seseorang, dia akan semakin merunduk, semakin berisi semakin merunduk, semakin banyak hikmah yang keluar. Yang keluar adalah wisdom, bukan emosional. Ditatkala kita mencapai puncak keberadaan ini, maka paling tinggi adalah hikmah. Artinya apa? Anda memberikan manfaat kepada orang sebanyak-banyaknya sesuai dengan bidang Anda masing-masing. Yang kedua, puncak keberadaan Islam yang kedua adalah tatkala Anda bisa membuat komunitas-komunitas terbaik sesuai dengan bidang Anda. Itu ketika kita bicara di bidang pendidikan, kita punya kurikulum namanya. Kurikulum itu dibagi jadi 2. Pertama wajib, yang kedua pilihan. Wajib dibagi dari 3. Ada wajib nasional berupa Pancasila, bahasa Indonesia dan agama. Jangan sampai nanti mentang-mentang dokter dari UIN Pancasila nggak apa, Anda haram dari dokter di Indonesia. Di luar negeri saja sekolah pakai Pancasila juga. Yang kedua, wajib institusi, itu yang disebut dengan Islam dalam disiplin ilmu. Mata kuliah itu berbeda antara UIN Aceh sama UIN Riau dan UIN lainnya, karena ada khosoisnya. Biasanya kalau pergantiannya di pinggir pantai, maka ilmu kelautan wajib diajarkan walaupun sampai sekarang. Masa tinggal di pinggir pantai masih nggak bisa? Tinggal di pinggir gunung nggak tahu jenis pasir,
bikin kelapa sawit, nggak tahu apa itu dobros, nggak tahu itu brodolan. Harus tahu Pak, yang umum itu khusus. Masa akan menahan ini nggak bisa dilakukan? Ada nggak? Ada nggak? Ini keluar sana. Tanpa ini guru lagi nulis apa nggak bisa. Apa itu khusus. Yang ketiga ini masalah ini. Kurikulum berdasarkan konsorsium keilmuan. Ada kesalahan. Kalau itu ada 51 studi Pak, itu ada 51 profesor Pak, yang dia akan menyusun kurikulum sesuai dengan bidangnya. Kurang satu aja, berarti bukan sarjana beda. Ini orang terbaik yang menyusun. Makanya kalau ada nanti perancang kurikulum, pastikan Pak Direktur, Pak Kapolri, Pak Rektor, undang ahlinya. Salah satu pendidikan bahasa Arab. Jangan yang merancang kurikulumnya orang ekonomi Pak. Yang mengenal fisika Pak, bahasa Arab ya bahasa Arab. Contohnya ahlinya, oh ada profesor sana, Pak Haji Hidayat, Jakarta, orang aja, banyak. Ini yang disebut dengan wal-hikmi bis-shalihin. Cari orang terbaik untuk merancang kurikulum. Saya dan Pak Arif, yuk kita cari orang terbaik untuk membantu manajemen ini. Orang Melayu menyatakan, kalau engkau suka bergaul dengan tukang minyak wangi, minimal data wanginya, itu wangi lah, itu wangi lah. Kalau dengan tukang arang, minimal data hitamnya. Kalau dengan tukang jengkol, apa gitu kan? Nah, lain lagi kita. Tapi ini bukan. Maaf kalau dia mulia. Orang yang sudah terpilih atau dipilih dari pimpinan, presiden, gubernur, wali kota, bupati, camat, RT, RW. Kalau kami berbuat tinggi, mau menteri, dirjen, sekjen, dirjen, rektor, BK, koordinator, kasur. Saya yakin, kalau sudah terpilih dan dipilih, insya Allah secara teoretikal itu orang-orang terbaik. Betul? Betul? Tepuk tangan semuanya. Orang terbaik Pak. Kalau tak terbaik, tak mungkin kami boleh direktur. Dia nomor 5 Pak. Sama sebenarnya, saya nggak tahu. Tahun kemarin kita undi nomor 5 sama wawancara lagi. Tapi Allah izinkan tetap nomor 1. Kenapa? Ternyata yang terakhir itu bisa merangkum semuanya. Nomor itu hanya prosedural, yang penting adalah kualitas atau tidak. Presiden sampai terbaik, menteri sampai lulusan terbaik. Tapi kadang-kadang gara-gara pembisik akhirnya orang terbaik ini Pak terbawa jengkol, terbawa petai. Orang makan apa sudah habis Pak, getah atau apa dulu. Saya kata gitu ya. Orang sudah habis pesta, tapi tagihannya kita semua. Ada 7 yang besar, ada 43 miliar nahik saya, 96 miliar nahik saya. Pada acara bulan Januari, bulan Mei, tapi belum selesai hanya rektor baru. Ingat, rektor tidak pernah diganti. Continuity jabatan itu yang berganti adalah orangnya. Oleh karena itu hari ini kita semua kalau mencari kawan
ya, cari suami juga. Saya lihat wajahnya masih jomblo. Yang ketiga, engkau akan dijadikan pelayan. Kalau sekarang ini di WA disebut dengan jejak digital. Dan jejak digital. Pak Zainuddin MJ sudah meninggal tahun, tetapi videonya masih bisa dilihat, betul? Gus Dur meninggal tahun, dan hampir berapa tahun Gus Dur? Itu kata-kata dia masih dicatat. Maka kalau kita sudah ilmuwan terbaik, kawannya terbaik, maka insya Allah semua kata-kata kita, catatan-catatan kita akan dijadikan warisan khazanah yang terbaik untuk generasi setelah kita. Pernah mendengar nama Imam Al-Ghazali? Pernah enggak? Jawab, pernah enggak? Pernah ya? Dengar Imam Al-Ghazali? Pernah ya? Namanya tahu ya? Pernah di bawahnya? Pernah? Di mana? Oh, di mana? Dari kitabnya Pak Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Berapa sih? Bingung. Siapa Syafi'i dengan Allah? Berapa sih? Bingung harus 4 jilidnya. Kenapa belum dengan karena ada karya-karya. Kalau hari ini ada kedatangan seorang ketua Ahmad Mujahidin, insya Allah 50 tahun mendatang tidak ada lagi. Tahu? Tapi Anda akan kenal saya kembali kalau Toto berada di dia. Saya punya 18 buku, silakan di media. Tengok. Pokok assalamualaikum. Silakan klik Google Scholar Ahmad Mujahidin berapa saja. Seandainya Allah jemput saya hari ini sudah ikhlas. Kenapa? Sudah dibaca oleh generasi setelah saya. Bagaimana dengan Pak Kholis? Bagaimana dengan Pak Marzuki? Bagaimana dengan Bapak Ibu? Sudahkah apa yang ditinggalkan warisan terbaik untuk generasi ini? Tanda-tanda Imam Syafi'i meninggal umur 54 tahun dengan kurang karya 54 juz. Al-Ghazali meninggal dalam usia juga 50 tahunan, karyanya sampai hari ini bisa kita baca. Kalau orang Melayu, gajah mati meninggalkan gading, macan mati meninggalkan belang. Kalau kita yang mati meninggalkan karya-karya terbaik. Indonesia, NKRI, Pancasila adalah karya terbaik putra-putra bangsa yang berjuang lebih 7 3 tahun sebelumnya. Kita menikmati kita hari ini sebagai satu kesatuan bangsa, satu usaha, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.